Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang teknologi komunikasi. Saya Wulandari Rahmawati sebagai moderator dan sebagai pemateri ada Nadia, Akila, Diana, Apriani, Salsa, dan Dea. Materi yang pertama adalah mengenai definisi dari teknologi komunikasi. Apa sih definisi dari teknologi komunikasi itu? Nah, yang pertama, teknologi komunikasi ini berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Definisi teknologi itu sendiri adalah suatu alat atau pengembangan atau aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kegiatan atau pekerjaan manusia. Dan sedangkan komunikasi itu sendiri adalah suatu pertukaran informasi antara satu orang dengan orang yang lain, satu orang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, ataupun kelompok dengan lingkungannya, ataupun individu dengan lingkungannya. Jadi, teknologi komunikasi adalah suatu alat pengembangan komunikasi yang diciptakan untuk memudahkan proses komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, ataupun satu orang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan lingkungannya. Yang kedua adalah sejarah teknologi komunikasi. Jadi dari dulu teknologi komunikasi terus mengalami perkembangan. Nah, yang pertama adalah zaman teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Nah, teknologi komunikasi berupa lukisan gua ini adalah teknologi komunikasi yang paling tua yang ada di dunia. Nah, metode lukisan ini digunakan oleh manusia purba untuk menyampaikan suatu pesan kepada manusia purba yang lainnya, ataupun menandai daerah mereka sendiri. Tak hanya wilayahnya saja, lukisan gua menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Yang kedua adalah teknologi komunikasi melalui simbol. Diketahui terdapat ukiran yang dinamakan petroglyphs yang ditemukan sekitar abad ke-1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam oleh manusia purba. Akhir-akhir ini kerap kita mendengar fakta bahwa simbol grafis difungsikan sebagai media untuk menggambarkan sebuah konsep ataupun ide tertentu. Diketahui bahwa negara Cina ini adalah yang menciptakan karakter-karakter yang digunakan untuk berkomunikasi. Berjalannya waktu, abjad atau huruf pun tercipta. Yang ketiga adalah teknologi komunikasi menggunakan asap. Nah, teknologi komunikasi menggunakan asap ini pertama kali diciptakan oleh orang-orang Cina yang saat itu sedang membangun tembok besar Cina. Mereka menggunakan teknologi asap ini untuk berkomunikasi antara satu orang yang lain dengan satu orang yang lainnya. Yang keempat adalah teknologi komunikasi menggunakan merpati dan juga menggunakan sistem pos. Pada saat dahulu, burung merpati sangat populer karena mereka mengetahui arah terbangnya. Nah, sehingga merpati ini dulu digunakan sebagai media perantara komunikasi oleh orang-orang zaman dahulu. Sistemnya adalah merpati itu dipakaikan kalung, yang kalungnya berisi sebuah pesan kepada orang yang dituju. Namun kemudian sistem merpati ini juga mengalami perubahan sehingga digantikan oleh yang namanya sistem pos. Sistem pos ini memerlukan kotak pos sebagai media perantara suratnya. Adalah era komunikasi tulisan. Nah, era komunikasi tulisan ini merupakan sebuah evolusi bagi orang-orang atau manusia pada zaman itu. Tapi hingga saat ini belum diketahui pasti dari mana teknologi komunikasi tulisan ini tercipta. Masih menjadi sebuah
sebuah pertanyaan. Dan pada saat ini, komunikasi tulisan sangat berperan penting bagi para orang-orang yang ingin menyampaikan pesan dalam pesan panjang ataupun pesan singkat. Jadi, komunikasi tulisan ini sangat berguna bagi orang-orang zaman sekarang juga, bukan hanya orang-orang zaman dahulu. Terima kasih. Setelah era komunikasi tulisan, selanjutnya itu ada era komunikasi cetak atau koran. Nah, pada era ini ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg berkebangsaan Jerman, yang mana mesin cetak ini digunakan untuk mencetak tulisan, mencetak buku, serta mencetak surat kabar atau koran. Seperti yang kita tahu, surat kabar atau koran ini berisi peristiwa yang sedang terjadi berupa tulisan atau media yang digunakan untuk menyebar penyampaian, untuk memberikan penyampaian informasi pesan yang berupa tulisan. Nah, koran atau surat kabar ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu surat kabar nasional dan yang kedua yaitu surat kabar internasional. Lalu selanjutnya ada komunikasi telekomunikasi. Komunikasi telekomunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan menggunakan alat televisi, radio, telegraf, serta telepon dan lain-lain. Nah, pada era ini, komunikasi telekomunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian kemajuan. Yang pertama yaitu ada Miguel Marconi yang mentransmisikan pesan melalui radio. Selain itu ada Samuel Morse yang mentransmisikan pesan melalui telegraf. Lalu ada Alexander Graham Bell yang mentransmisikan pesan melalui telepon. Dan yang terakhir itu ada televisi, yang mana televisi merupakan teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung. Selain untuk penyampaian pesan, televisi juga digunakan untuk menghibur masyarakat baik pada saat itu maupun saat ini. Lalu selanjutnya ada era komunikasi komputer atau interaktif. Pada tahun 1930, seorang insinyur bernama Pannevargus yang berasal dari Amerika Serikat menemukan komputer mainframe. Lalu pada tahun 1946, komputer digital ditemukan dan diberi nama dengan ENIAC. Nah, ENIAC ini dikendalikan dengan tabung hampa udara yang diciptakan oleh para ilmuwan Universitas Pennsylvania. Pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor agar lebih efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada teknologi komunikasi internet. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, jaringan komputer yang semua saling terhubung dengan menggunakan standar sistem global transmission control protocol sebagai pertukaran paket yang dapat melayani semua pengguna internet. Internet ini tercipta pada tahun 1969 dengan lahirnya ARPANET yang merupakan suatu proyek Amerika Serikat yang bernama DRPA atau Department of Defense Advanced Research Project Agency, yang membuktikan bahwa tidak ada batas waktu dan jarak untuk kita berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada teknologi komunikasi email. Surel atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan oleh pihak kantor atau kampus. Semenjak penemuan surel ini, banyak platform surat menyurat yang sudah tidak digunakan karena email terkesan lebih mudah dan lebih efektif serta pencatatannya juga hemat biaya. Lalu selanjutnya itu ada media sosial atau pesan teks sampai media sosial. Orang pertama yang mengirim surat pada saat itu yaitu Neil Popworth, seorang insinyur yang mengirim pesan teks pada tahun 1992. Dengan adanya internet yang canggih, aplikasi pesan teks mulai bermunculan. Kita dipermudahkan dengan berbagai aplikasi pesan teks itu agar dapat berkomunikasi dengan orang banyak. Selain untuk mengirim pesan, media sosial ini bisa digunakan untuk mengirim video, foto, dokumen, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa melihat kegiatan apa yang sedang mereka lakukan di media sosial. Mereka dapat mengunggahnya di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya.
Nah, pada zaman sekarang ini kita dipermudahkan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih ini agar kita mudah untuk menghubungi teman atau saudara kita yang jauh sehingga komunikasi bisa lebih mudah dan efektif. Peranan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi mengubah hidup umat manusia dan mempengaruhi hampir semua sektor utama dalam masyarakat. Mulai dari transportasi, bisnis, dan juga komunikasi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah memberikan dampak yang besar terhadap cara kita dalam berkomunikasi. Hal tersebut juga membuat kita memiliki pilihan selain menjalani perkembangan di zaman ini. Peranan teknologi komunikasi lainnya juga adalah pengiriman data bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih singkat. Informasi bisa tersampaikan secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu saja, komunikasi juga bisa berlangsung dengan lebih instan, dan tidak hanya itu, kontinu serta tidak ada hambatan. Oleh karena itu, bantuan dari teknologi ini sebenarnya sangat dibutuhkan, terutama di masa kini. Segala pekerjaan menjadi lebih cepat dan menjadi lebih ringan dengan adanya bantuan teknologi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada fungsi teknologi komunikasi. Setiap aspek pasti memiliki fungsi atau kegunaan ataupun manfaat. Salah satunya teknologi komunikasi. Nah, beberapa fungsinya yang pertama adalah teknologi komunikasi ini memudahkan pekerjaan kita. Dengan terciptanya teknologi komunikasi ini memudahkan setiap individu manusia lebih praktis dalam memudahkan pekerjaannya. Seperti misalnya kita bekerja bisa dari rumah dengan hanya bermodalkan komputer dan internet saja. Lalu misalnya kita dalam belajar, kita juga bisa mengaksesnya dari rumah. Itu memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah mempermudah proses transfer data. Kehadiran teknologi komunikasi juga dapat mempermudah kita dalam melakukan transfer data. Penyaluran data yang berisi informasi bisa jadi lebih cepat dan mudah dilakukan karena hanya dengan dari bantuan teknologi. Transfer data bisa dikirimkan dari perangkat satu yang lain dan ke perangkat yang lainnya. Nah, transfer data ini juga kita bisa dilakukan tanpa terbatas oleh jarak. Jadi meskipun jarak kita jauh, dengan adanya teknologi komunikasi ini, maka transfer data bisa dilakukan dengan mudah dan efektif, tidak perlu oleh yang namanya jarak. Lalu yang ketiga ada manajemen sistem. Pengaturan atau manajemen sistem tentu akan menimbulkan kerja yang baik bagi suatu perusahaan ataupun tenaga kerja dalam perusahaan itu sendiri. Akibat sistem yang ada di perusahaan bisa berfungsi dengan baik pula. Oleh karena itu, manajemen sistem ini didukung oleh dari teknologi komunikasi. Makanya dalam perusahaan, teknologi komunikasi ini sangat berfungsi sekali dalam mengatur perusahaan agar berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi komunikasi ini membawa suatu nilai. Teknologi komunikasi yang ada mampu membawa berbagai macam nilai dari berbagai struktur yang ada. Misalnya ada struktur pada bidang ekonomi, sosial, hingga politik, dan lain sebagainya. Seluruh bidang ini memang melibatkan teknologi komunikasi sehingga struktur di dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Seperti kita ketahui kalau nilai dari suatu budaya ataupun ekonomi ataupun sosial ini bisa dengan mudah kita akses, kita dapat dengan adanya teknologi komunikasi ini, sehingga pastinya ada berbagai perubahan dalam struktur yang ada sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah teknologi komunikasi ini dapat meningkatkan kemampuan indera manusia. Beberapa indera manusia terkadang masih saja tidak difungsikan dengan maksimal pada saat kita belajar ataupun bekerja ataupun dalam melakukan aktivitas lainnya. Maka dengan kehadiran teknologi komunikasi ini diharapkan indera manusia ini dapat ditingkatkan fungsinya.
mulai dari indera untuk melihat ataupun mendengar. Kan dengan adanya teknologi komunikasi ini kan teknologi komunikasi yang ada saat ini menggunakan audio visual, sehingga oleh karena itu dari audio itu kita bisa meningkatkan indera pendengaran kita melalui dari musik ataupun dari video-video yang ada. Lalu visualnya indera penglihatan kita dapat berfungsi dengan baik, karena kan dalam teknologi komunikasi ini visual yang lebih ditonjolkan saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi smartphone memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi semakin berkembang hingga komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan handphone yang kini berkembang menjadi smartphone. Hampir seluruh individu manusia yang ada saat ini mempunyai smartphone. Pasti di rumahnya pasti salah satunya pasti mempunyai smartphone. Jadi hampir tidak ada satupun individu yang tidak mempunyai smartphone. Nah, jika awalnya handphone ini hanya bisa digunakan untuk telepon ataupun hanya sekedar SMS, kini smartphone ini bisa dilakukan untuk melakukan segala macam aktivitas. Mulai dari kita bisa membuka bisnis lewat smartphone hanya dari rumah, lalu kita juga bisa belajar lewat YouTube ataupun media pembelajaran lain, lalu kita juga bisa melakukan aktivitas pekerjaan hanya dari smartphone saja. Dan juga dari smartphone ini kita juga bisa mengakses berbagai macam berita dari seluruh penjuru dunia yang hanya bermodalkan smartphone ini. Sehingga fungsinya ini, smartphone ini bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Bahkan aktivitas kita untuk berolahraga ataupun yang lainnya itu bisa loh dengan menggunakan smartphone, karena kan banyak berbagai aplikasi yang tersedia di smartphone ini. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah teknologi komputer ini, teknologi komputer dan internet yang memudahkan kita mengakses berbagai macam informasi. Penggunaan komputer ini mulai dikenalkan pada masyarakat Indonesia sekitar tahun 1990-an. Komputer yang semulanya menjadi benda asing, lama-kelamaan menjadi benda yang dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan sekarang ini sistem yang ada pada komputer hadir dalam bentuk laptop ataupun notebook. Nah, dengan adanya komputer dan internet ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran internet ini bisa digunakan untuk mendapatkan informasi hingga ke berbagai pelosok di dunia ini. Kini masyarakat bisa menikmati layanan internet yang ada melalui smartphone yang dimilikinya, sehingga tidak hanya oleh komputer. Dan internet, bahkan saat ini internet menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi. Nah, berikut jenis-jenis teknologi komunikasi. Yang pertama ada media cetak atau koran. Nah, kelebihan dari media cetak atau koran yang pertama itu sebagai media komunikasi yang murah dan dapat ditemukan di mana-mana. Kelemahannya, proses pembuatannya memakan waktu. Hanya berkomunikasi satu arah, bahan baku utamanya kertas dan jangkauannya terbatas di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu ada radio. Kelebihan dari radio yang merupakan komunikasi langsung secara lisan dan hanya cukup mendengarkan. Nah, sedangkan kelemahannya, komunikasinya itu hanya bisa dijalankan secara satu arah, membutuhkan sinyal dan listrik, tidak bisa ditayangkan ulang, dan tergantung dari jangkauan pemancar dan tidak adanya visual. Selanjutnya ada televisi. Kelebihannya lebih komunikatif dan dapat disebarluaskan. Gabungan antara suara, gambar, video, dan lain-lain. Lalu kekurangannya, komunikasinya itu satu arah, adanya proses editing, dan membutuhkan sinyal dan listrik. Juga biaya produksinya itu mahal dan tidak tersedia di beberapa pelosok. Selanjutnya ada telegram. Kelebihan dari telegram, pengiriman pesannya itu cepat gitu. Terus kekurangannya, pengirim dan penerima harus mengerti sandi Morse
yang digunakan dan terbatas dikawat sebagai media penyambungnya. Yang kelima adalah telepon kabel. Kelebihannya dapat berbicara secara langsung dan tidak ada hambatan dengan lawan bicara telepon dan tidak ada radiasi dari pemancar. Sedangkan kekurangannya itu tidak bisa dibawa kemana-mana, harganya relatif mahal, dan harus memiliki telepon untuk bisa saling terhubung. Yang keenam ada faksimile. Kelebihannya dapat dijangkau luas, mengirimkan salinan lebih mudah dan cepat, aktivitas komunikasinya dapat lebih mudah terkontrol, dan lebih murah daripada mengirimkan melalui pos. Sedangkan kelemahan itu hanya berupa teks salinan untuk output. Yang ketujuh adalah walkie-talkie. Kelebihannya itu tidak ada tarif yang dikenakan, komunikasinya secara langsung, dan dapat dihubungkan ke beberapa alat walkie-talkie yang lain asalkan gelombangnya itu sama. Kekurangannya, jalannya komunikasi itu harus secara bergantian, dibatasi dengan jarak yang tidak jauh, dan jalur komunikasi bisa disadap serta tidak ada private room. Selanjutnya ada TOA. TOA juga salah satu alat penyampaian komunikasi yang berguna untuk melantangkan suara penggunanya. Kelebihan TOA yaitu lebih praktis dan mudah dibawa dan memberikan informasi dengan jelas dan ke satu titik. Kekurangannya yaitu hanya untuk penggunaan di lokasi tertentu saja yang bisa mendengarkan komunikasi tidak tersimpan. Selanjutnya, intercom yaitu alat komunikasi untuk memberikan komunikasi antar kantor dan divisi. Tidak ada biaya tambahan sehingga penggunanya lebih hemat dari telepon kabel. Kelebihannya yaitu lebih efektif dalam komunikasi antar kantor divisi. Tidak ada biaya tambahan. Kekurangan yaitu hanya dapat digunakan di lingkungan kantor tersebut. Selanjutnya ada pagar yaitu sebelum ditemukannya telepon genggam, alat ini mempermudah untuk berkomunikasi menjadi lebih praktis. Kelebihannya bisa dibawa kemana-mana, lebih praktis, bisa mengirimkan pesan teks sebagai pesan bahwa seseorang ingin menghubungi kamu. Kekurangannya, biaya lebih mahal saat itu. Hanya beberapa pesan singkat dengan minimal jumlah kata yang terbatas. Selanjutnya ada telepon. Kelebihannya lebih praktis daripada telepon kabel. Mudah dibawa kemana-mana, bisa memunculkan komunikasi berupa suara atau pesan teks. Kekurangannya, biaya yang mahal pada saat itu, memerlukan SIM yang juga mahal di zamannya. Bahaya radiasi yang dihasilkan bagi kesehatan terbatas sinyalnya. Kemudian ada smartphone. Kelebihannya sangat pesat sehingga lebih banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone. Kelebihannya akses lebih mudah, bisa berkomunikasi suara, teks, gambar, email, dan video call. Bisa menggunakan dan mendapatkan informasi yang lebih mudah dengan menggunakan internet. Harga pengoperasiannya lebih murah daripada telepon genggam saat itu. Kekurangan smartphone yaitu membutuhkan sinyal dan kuota yang bagus untuk memaksimalkan kerja smartphone. Bahaya radiasi bagi kesehatan. Selanjutnya ada komputer. Kelebihannya yaitu sebagai pengolahan data sebesar, mampu melakukan perhitungan yang rumit, menghasilkan informasi yang baik, mendapatkan informasi apa saja yang ada di dunia dengan menggabungkan dengan teknologi internet. Kekurangannya harus ada operatornya, harus terhubung dengan internet, susah dibawa kemana-mana.
Selanjutnya ada personal digital assistant. Kelebihannya lebih praktis dibandingkan komputer, kekurangannya lebih mahal daripada komputer, baterai tidak tahan lama untuk pemakaian jangka panjang atau waktu lama. Yang terakhir ada email. Kelebihannya mengirimkan pesan yang cepat, penggunaannya lebih murah, bersifat lebih privat dan pribadi. Pesan otomatis tersimpan di cloud computing server bisa mengirimkan pesan format multimedia, dapat dikirimkan ke seluruh dunia. Kekurangannya harus terhubung dengan internet. Dampak positif teknologi komunikasi: 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Penyebaran informasi yang cepat. 3. Munculnya media sosial. 4. Sarana berbagi file. 5. Memajukan dunia pendidikan. Kesimpulan di presentasi tersebut: Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi yaitu di samping dampak positif terdapat juga dampak negatif, yaitu ternyata masih ada dampak negatif yang terjadi dalam perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi yang sekarang justru menurunkan semangat juang bagi semua orang. Karena segala terasa mudah, banyak murid bisa hanya karena melakukan fotokopi paste dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti itu yaitu hacking dan cunning juga telah merugikan banyak orang. Sebab itu Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus ke dalam penipuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang timbul pun perkara sepele, bukan perkara sepele karena akan merusak generasi yang akan datang. Kesimpulan dari kelompok kami, teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari manusia, meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar, melihat, meningkatkan produktivitas kerja dalam segala bidang. Perkembangannya sangat pesat dari mulai prasejarah hingga saat ini masa modern, sehingga mau tidak mau kita harus bisa mengikuti perkembangannya. Sarannya yaitu dengan demikian berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat banyak manfaatnya, sebaiknya kita menggunakannya dengan bijak, menghindari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi komunikasi tersebut.